dan luar biasa. Yes, 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 mantap. Nah, sekarang kita sekolah minggu. Kita sudah naik kelas ya Bu ya. Yang kelas TK menuju kelas 1. Selamat ya yang anak-anak TK kemarin. Terus yang kelas 1 menuju ke kelas 2 dan kelas 2 menuju ke kelas 3, kelas 3 menuju kelas 4, kelas 5 menuju kelas 6. Dan untuk anak-anak yang kelas 6 terdahulu, selamat menuju ke SMP, ke remaja. Sekarang kita akan mulai ibadahnya. Bagi anak-anak remaja nanti yang kelas 6 kemarin, kita akan bikin perpisahannya ya. Jadi tetap semangat, guru-guru sekolah minggu akan tetap mendampingi kalian untuk menuju ke remaja. Nah, sekarang kita memulai ibadahnya. Sekarang siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, memulai ibadah kita. Sekarang adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Menara Babel. Jadi tugas kita hari ini, perhatikan ya. Ibu Felix ada kertas dan ambil guntingnya. Nanti adik-adik boleh gunting sedikit panjang, sedikit pendek dan seterusnya. Terus jadinya seperti ini, menyerupai menara. Oke, ini ada orang-orangnya seperti menara Babel. Ini ada boleh dibuat menara Babel, ditulis ayat hafalan, apa aja boleh ditulis ya, anak-anak ikut ya. Yang tidak punya buku kertas atau yang tidak punya gunting, adik-adik bisa membuat menara dari perlengkapan mama papa kita di rumah. Perlengkapan dari dapur, mangkok. Iya. Caranya perhatikan ya. Ya. Warna-warni
berdoa untuk supaya Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Kita mengerti tentang cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat, kalian tetap semangat, sekalipun kalian masih belum bisa berkebaktian sekolah minggu di gereja oleh karena penyakit COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Namun gereja tetap hadir bagi anak-anak sekalian melalui ibadah sekolah minggu yang kita lakukan secara virtual atau secara daring yang kita lakukan pada hari ini. Tetap semangat ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dituntun, dibimbing oleh firman Tuhan, memperoleh kekuatan dan semangat serta harapan yang baru. Oleh karena itu, duduk yang baik, dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, yang kami puji dan kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang menyertai, melindungi, memberikan kesehatan kepada kami. Inilah anak-anak-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, ibadah sekolah minggu, gereja-Mu, GKPI Jemaat Perawak. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan, terutama firman yang akan kami dengarkan, agar sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami agar kami Tuhan memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang diambil Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 11. Kita mulai membaca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan membaca firman Tuhan tertulis dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Amang akan membacakan untuk kita semua. Kita mendengarkannya dan mengikuti di tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini bercerita tentang terjadinya perbedaan bangsa-bangsa dan bahasa. Kisah ini dibandingkan dengan peristiwa Pentakosta dulu. Pada peristiwa Pentakosta, para murid-murid mengalami kejadian yang mirip dengan firman Tuhan pada hari ini. Mereka masing-masing dapat berbahasa yang asing. Hanya saja ketika peristiwa Pentakosta, hanya saja pada saat peristiwa Babel membuat mereka terserak atau terpisah. Tetapi pada saat peristiwa Pentakosta justru menyatukan murid-murid dan terbentuklah gereja mula-mula. Perbedaan terletak pada sikap hati. Jika tidak ada kesombongan, maka akan menyatukan. Jika tidak ada kesombongan, maka akan menyatukan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita kenal dengan warna-warna. Ada warna hijau, warna biru, warna merah, warna kuning, dan ada banyak warna yang kita kenal. Kalau warna merah apa bahasa Inggrisnya? Ya, red. Kalau warna biru apa bahasa Inggrisnya? Blue. Kalau warna hijau apa bahasa Inggrisnya? Grey. Hebat kalian semua ya. Iya, itulah bermacam-macam warna yang kita kenal. Dalam bentuk yang lebih dekat, kalian pasti kenal dengan pelangi. Di dalam pelangi ada bermacam-macam warna. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Ada banyak benda dengan warna yang berbeda-beda. Di langit kita bisa melihat pelangi. Dan di dalam pelangi itu ada banyak warna. Kalian ingat lagu Pelangi-Pelangi? Yang liriknya mengatakan, pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Warna pelangi berbeda-beda anak-anak. Ada merah, ada jingga, ada kuning, hijau, ungu, nila. Di Alkitab juga ada cerita tentang asal mula perbedaan bahasa. Ada cerita dalam kitab suci tentang kota Babel seperti yang tadi kita baca. Mereka ingin membuat menara yang tinggi sekali sampai ke langit. Seperti tadi yang diperagakan oleh guru-guru sekolah minggu, membuat menara Babel. Mereka ingin membuat menara yang tinggi sekali, kalau boleh sampai ke langit. Tuhan lalu membuat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda, dan pekerjaan mereka membuat menara akhirnya gagal. Mereka tidak bisa mengerti pembicaraan antara yang satu dengan yang lain. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga di sini berbeda-beda ya. Kita juga di sini berbeda-beda. Sekarang coba dulu kita berdiri di tempat kita masing-masing. Mungkin kalau anak-anak sama-sama dengan adiknya atau dengan kakaknya atau abangnya di rumah, coba dulu kalian berdiri. Pasti tinggi kalian berbeda-beda. Tidak ada yang sama tinggi. Demikian juga dengan warna kulit. Coba dulu lihat warna kulit kita masing-masing. Dengan kakak kita, dengan abang kita, dengan adik kita, dengan papa, dengan mama. Coba dulu lihat warna kulitnya. Pasti berbeda-beda. Tidak ada yang sama.
Ada juga rambut yang berbeda-beda. Ada yang keriting, ada yang lurus. Apalagi kira-kira ya yang berbeda-beda? Ada banyak perbedaan di dalam kehidupan kita. Warna baju juga berbeda-beda. Seperti baju Amang sekarang warna biru. Tadi guru-guru sekolah minggu pakai baju warna hijau. Warna baju yang kita pakai juga berbeda-beda. Orang tua kita juga berbeda-beda. Kita juga punya nama yang berbeda-beda. Coba kalian sebutkan dulu nama-nama kalian di tengah-tengah keluarga. Pasti beda-beda semua. Ternyata nama kita semua sekalipun berbeda-beda, bagus-bagus semua nama kita. Kita berbeda tinggi, berbeda jenis rambut, warna kulit, berbeda nama, tapi kita ingat bahwa kita disayang oleh Tuhan Yesus. Siapa yang disayang oleh Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Siapa yang disayang oleh Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ya, karena kita semua disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita tidak sama satu sama lain, tetapi yang pasti Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Sekalipun kita berbeda-beda antara satu dengan yang lain, Tuhan menyayangi dan mengasihi kita, dan kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita yang lain sekalipun kita berbeda-beda. Seperti ada sebuah lagu sekolah minggu, Yesus sayang semua. Yesus sayang kepada semuanya. Yesus mengasihi kepada semua. Karena itu, sekalipun kita berbeda-beda, tetapi kita hidup di dalam satu kasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak yang menamakan dirinya anak-anak sekolah minggu harus hidup di dalam satu kasih. Tidak boleh sombong sekalipun berbeda. Tidak boleh sombong kalau dia pintar. Tidak boleh sombong kalau dia punya kelebihan dari yang lain. Jika kita punya kelebihan, jika kita punya kepintaran, dibagikan kepintarannya kepada adiknya, kepada yang lain. Jika kita punya kelebihan, kita wajib untuk menolong yang lemah dari kita. Kita wajib untuk menolong, memperhatikan yang lain dari kita. Seperti pelangi yang berbeda-beda tetapi indah, sekarang mari kita membuat kehidupan kita menjadi indah seperti pelangi. Mari kita membuat diri kita, kehidupan kita menjadi sukacita bagi sesama. Hidup kalian di rumah menjadi sukacita bagi adik-adik, bagi abang, bagi kakak, bagi orang tua. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Selamat hari Minggu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyertai kami hingga pada saat ini. Engkau telah berfirman kepada kami melalui peristiwa Menara Babel yang mengingatkan kami tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun begitu banyak perbedaan dalam kehidupan kami, tetapi Engkau senantiasa mengasihi kami. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan untuk hidup di dalam kasih-Mu, agar mereka sungguh-sungguh menikmati kuasa dan kasih Tuhan Yesus di dalam perjalanan kehidupan mereka. Engkau bimbing dan tuntun mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka mampu untuk berbagi kasih Tuhan di dalam berbagai perbedaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati anak-anak sekolah minggu yang oleh karena penyakit COVID-19 masih beribadah di rumah masing-masing.
Kami memohon Tuhan sembuhkan dunia ini, agar kami Tuhan dapat segera beribadah kembali di rumah-Mu yang kudus, ibadah sekolah minggu. Engkau juga yang senantiasa menaungi kehidupan anak-anak-Mu, memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan, menyertai ketika mereka belajar di rumah masing-masing. Demikian juga ketika mereka mengikuti pelajaran sekolah minggu dari gereja di rumah masing-masing. Agar Tuhan yang senantiasa menyertai anak-anak. Berikan kesehatan dan jaminan kesehatan kepada anak-anak kami di dalam kuasa Roh Kudus. Agar mereka Tuhan dapat senantiasa bersukacita menikmati pemberian berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap orang tua anak-anak sekolah minggu. Engkau cukupkan berbagai kebutuhan hidup mereka untuk membesarkan dan menyekolahkan, agar mereka dapat menjadi generasi penerus keluarga, bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau sempurnakan seluruh rangkaian ibadah kami yang dilakukan secara daring, agar semuanya Tuhan berjalan di dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami hidup di dalam kuasa pengampunan. Dengarkan dan kabulkan doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang manis, dan tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Menara Babel, bahwa Tuhan tidak mengizinkan kita untuk sombong dan berbeda-beda. Jadi semuanya harus menjadi satu karena dalam kita kasih Tuhan yang mulia. Tuhan itu cinta kepada kita semua. Adik-adik tidak boleh sombong. Oke, sekarang kita bangkit berdiri. Sebelum kita bangkit berdiri, kita harus persiapkan hati kita, dan kita akan memberi juga persembahan kita nanti yang dipimpin oleh Amang Pendeta. Jadi adik-adik mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Yesus cinta semua anak. Tetap semangat ya adik-adik. Kita akan memberikan persembahan kita dibimbing firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berikan persembahan kita di tempat kita masing-masing. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah tiba di ujung ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita duduk di tempat kita masing-masing, duduk dengan baik, dilipat tangannya, ditundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak kami, mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Jika kalian di rumah bersama-sama dengan orang tua, boleh bersalaman dengan orang tuanya masing-masing di rumah. Ingat, tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan, dan tetap berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu yang akan datang secara daring. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.